Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aryana Zulfana Kalsum, perwakilan dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisa audit investigatif atas kasus PT Bank X. Dalam melakukan audit investigasi, dibutuhkan keberanian dalam mengungkap kebenaran. Maka dari itu, kami melakukan beberapa tahap untuk menganalisa kasus PT Bank X sebagai berikut. Latar belakang atau kronologis terjadinya kasus PT Bank X bermula pada adanya revisi laporan keuangan 3 tahun terakhir yang dilakukan secara terang-terangan oleh manajemen PT Bank X. Melalui informasi yang dirangkum dari pihak yang tidak diungkap identitasnya, modifikasi data kartu kredit yang bernilai cukup besar selama lebih dari 5 tahun sebanyak 100.000 kartu kredit, sehingga menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi PT Bank X bertambah tidak semestinya. Beberapa hal terkait revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha dari bank tersebut. Identifikasi masalah, kami menguraikannya menjadi 3. Yang pertama adalah revisi laporan keuangan tahun 2015, 2016, dan 2017. Yang kedua, terjadinya modifikasi kartu kredit sebanyak lebih dari 100.000 selama 5 tahun. Yang ketiga, posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi bertambah tidak semestinya. Kemudian adalah tujuan analisis. Tujuan analisis adalah mengungkapkan penyimpangan yang sudah teridentifikasi untuk memperoleh gambaran wajar tentang kecurangan yang terjadi dan membuat keputusan tepat mengenai tindakan investigasi selanjutnya, guna mengurangi kerugian yang mungkin timbul. Ruang lingkup untuk menganalisa PT Bank X dimulai dari audit internal. Pada bagian ini, kami mempatoknya pada internal control. Dan yang kedua, pada audit eksternalnya, yaitu pada prinsip dasar dan skeptisme akuntan publik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Haryanti akan melanjutkan paparan presentasi. Analisa akar masalah. Ada 4 teknik audit yang dapat digunakan untuk menganalisa akar masalah kasus PT Bank X. Yang pertama, tracing atau penelusuran. Yang kedua, confirming atau konfirmasi. Yang ketiga, inspecting. Dan yang keempat adalah vouching. Kajian risiko. Kajian risiko perlu dilakukan untuk menghitung besarnya dampak yang mungkin timbul dari sebuah penyimpangan atau kegagalan. Metode yang biasa digunakan adalah metode FMEA atau Failure Model Effect Analysis. Ada 5 tahap pencegahan menurut BPK. Yang pertama, prevention, yang kedua, deterrence, yang ketiga, description, yang keempat, identification, dan yang kelima, civil action prosecution. Tahap perbaikan. Demi menjaga kepercayaan nasabah dan investor, seharusnya yang dilakukan PT Bank X adalah menindaklanjuti kasus ini dengan mencari pelaku kecurangan tersebut, menghukum sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan evaluasi atas kasus ini agar kedepannya tidak ada kesalahan yang berulang. Keterlibatan auditor. Auditor internal harus menggunakan kecermatan dan keahlian sebagaimana diharapkan seorang auditor internal yang cukup bijak dan kompeten. Diperlukan prinsip-prinsip dasar etika akuntan publik dan skeptisme penerimaan informasi dari beberapa pihak yang diterima manajemen dan auditor harus melalui penalahan dengan memeriksa kembali laporan keuangan. Namun, penilaian sebelum memberi pendapat harus lebih diperhatikan, karena laporan keuangan yang salah saji akan berdampak pada stakeholder auditi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.